Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Biftahi babi rahmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ibu-ibu, di sesi selanjutnya pada siang hari ini saya akan memberikan pendalaman organisasi. Jadi ini sangat penting sekali untuk saya, memang kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia BKMT, dalam rangka berbagai kegiatan BKMT, dan banyak yang memang masih harus diberikan pendalaman tentang organisasi kita. Nah, banyak yang mungkin ibu-ibu sekalian baru bersama BKMT, baru mengenal BKMT. Nah, insya Allah mudah-mudahan setelah ini lebih memahami, karena kan kita tahu ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau ibu-ibu semua sudah menjadi bagian dari BKMT, artinya harus tahu tentang asal-usul BKMT, bagaimana sejarahnya, bagaimana ceritanya. Itu sangat penting untuk kita tahu, sehingga nanti kembali ke daerah masing-masing, sehingga nanti pada saat menyuarakan BKMT di daerah masing-masing itu kita sevisi, punya satu gambaran, satu panduan. Nah, sebelum saya mulai, saya berikan satu judulnya adalah peningkatan mutu program dan kinerja kepengurusan BKMT. Tadi diberitahukan 45 menit ya, insya Allah mudah-mudahan bisa kurang dari itu, sehingga apabila nanti ada yang ingin bertanya, kita masih ada waktu. Tapi ini memang saya mohon diberitahukan karena nanti pesawat saya jam 1.50, jadi mungkin nanti kita dari sini langsung ke bandara ya, Ibu. Dan ini adalah satu hal yang penting, insya Allah mudah-mudahan dari panitia dari Rakorwil ini bisa nanti mengcopy dari apa yang saya sampaikan dari materi ini, sehingga nanti bisa dibawa pulang. Tapi mungkin ibu-ibu sekalian bisa juga mencatat poin-poin penting yang mungkin tidak ada di dalam gambar nanti, jadi bisa untuk disampaikan dan untuk nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Peningkatan mutu program dan kinerja kepengurusan BKMT. Slide selanjutnya. Ya, latar belakang pembentukan BKMT. Nah, ini Badan Kontak Majelis Taklim lahir pada tanggal 1 Januari 1981. Tadi saya sudah sebutkan sedikit bahwa memang latar belakangnya adalah karena pendiri BKMT Ibunda almarhumah Ustadzah Tuti Alawiyah berkeinginan agar majelis taklim yang jumlahnya banyak ini dapat bisa menjadi satu komando, menjadi satu tempat ataupun wadah majelis taklim agar bisa berkembang dan meluaskan fungsinya. Nah, kalau tadi disampaikan dari Ibu Moderator, ini untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Nah, sebetulnya dulu memang begitu untuk perempuan, tapi semakin kesini BKMT ini sebenarnya bukan organisasi perempuan, tapi BKMT ini adalah organisasi kemasyarakatan dan juga keagamaan, karena banyak laki-laki juga di dalamnya. Kalau kita pergi ke Sumatera Barat, ketua BKMT-nya laki-laki. Jadi kalau saya lagi ke Sumatera Barat, ini di depan ini bapak-bapak, semuanya pengurus BKMT, ya. Jadi ada bapak-bapak juga. Kalau tadi kita lihat hampir 100% pengurusnya adalah perempuan. Kalau di berbagai daerah banyak pengurus yang laki-laki juga. Jadi kita makanya kalau dinyanyikan Mars BKMT, kita bukan muslimah Indonesia tapi muslimin Indonesia. Jadi ada laki dan ada perempuan di BKMT, tapi jumlahnya memang 95% banding 5%. Jadi 95 banding 5, laki-lakinya bisa dihitung hanya 5% saja dari keseluruhan anggota BKMT atau pengurus BKMT di seluruh Indonesia. Yang tadi adalah ayahandanya Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang tadi sempat saya sampaikan dalam sambutan saya. Jadi beliau pada awalnya menginginkan agar
baru nanti akan terbuka ya anak-anak kita. Makanya saya apresiasi sekali untuk teman-teman PW, Boros dan kawan-kawan ini memberikan beasiswa seperti tadi. Ini akan membuka peluang anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Karena ini sangat penting untuk kita bisa keluar dari kemiskinan, untuk bisa menurunkan angka kemiskinan. Rasa-rasanya sebenarnya harusnya sudah tidak pantas di Indonesia kita punya kemiskinan ekstrim, Bu. Karena apalagi kita juga adalah masyarakat yang sangat mempunyai nilai kepedulian sosial yang tinggi. Jadi harusnya kita juga bisa bersinergi dengan pemerintah untuk dapat bisa membuka akses pendidikan. Nah, salah satunya Majelis Taklim ataupun organisasi BKMT ini adalah memberikan peluang untuk ibu-ibu bisa belajar. Makanya mudah-mudahan BKMT dengan kepengurusannya ini bisa banyak pelatihan-pelatihan pendidikan. Karena untuk membuka wawasan itu sangat-sangat penting, Bu. Untuk terutama kita yang di sini di BKMT NTT ini adalah perempuan. Jadi kalau misalnya kita kepengen anak-anak kita pinter, ibunya harus pinter dulu. Karena kalau enggak, kita gak bakal mungkin anak-anak kita pasti harus akan mencontoh. Ya, saya alhamdulillah Allah berikan 3 anak. Ya, anak saya ini lagi Bu ya, lagi kritis-kritisnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya gak bisa jawab. Karena anak sekarang Bu pola pikirnya kritis. Yang dia tonton, yang dia lihat, lingkungan dan lain sebagainya itu akan memberikan banyak masukan kepada pikiran dan imajinasinya. Nah, kalau mereka tidak bisa bertanya kepada ibunya, kepada ayahnya, mereka akan bertanya di tempat-tempat lain yang belum tentu jawabannya akan memberikan jawaban yang baik. Nah, ini jadi makanya mudah-mudahan di Majelis Taklim, di pengajian-pengajian di BKMT, insya Allah ini bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk anggota dan pengurus BKMT. Karena ini sangat-sangat penting. Dan di sini saya juga tegaskan kalau memang dibutuhkan kami bisa dari Jakarta apa yang dibutuhkan untuk pelatihan untuk pendalaman materi-materi khusus bisa lewat Zoom dan lain sebagainya. Ini insya Allah kami akan bisa untuk memberikan kontribusi tersebut agar memang kita terbiasa untuk meluaskan wawasan pendidikan kita. Kalau saya lihat dari nama-nama ibu tadi banyak yang misalnya adalah PNS, ada kalau saya pergi ke berbagai provinsi di Indonesia, ada yang PNS, ada yang mantan dokter, ada yang dosen, guru dan lain sebagainya. Nah, ini pada saat di BKMT ini kita sudah beranjak naik kelas. Jadi kalau kita berbicara organisasi, bukan BKMT ini bisa berikan apa ya buat saya, tapi justru kontribusi apa yang saya bisa berikan untuk BKMT. Itulah namanya berorganisasi. Saya lulus S3 saya 2 tahun yang lalu, 2022, tentang Majelis Taklim dan tentang BKMT. Bagaimana dari Majelis Taklim, tempat belajar mengajar, lalu meluas naik tingkat menjadi organisasi. Karena banyak pertanyaan dari beberapa orang atau beberapa pihak, buat apa Majelis Taklim dibuat organisasi? Oh, Majelis Taklim kan tempat belajar. Tadi saya bilang tempat belajar, tempat mengajar. Nah, ternyata pada saat keberadaan Majelis Taklim itu meluas, nah saya yakin ibu-ibu pasti, saya dari Jakarta, ibu dari NTT, saudara-saudara kita dari Sumatera dan Kalimantan hampir sama. Biasanya ibu-ibu itu kalau satu udah ikut, yang lain ikut. Ya, kalau anak sekarang bilangnya FOMO. FOMO itu nggak mau ketinggalan. Ya, nah makanya harus di-trigger, dimunculkan hal-hal positif, hal-hal baik supaya ngikut ke dalam hal-hal yang baik. Nah, itu yang harus kita lakukan di BKMT agar banyak hal yang bisa positif dari output ataupun keberadaan BKMT ini eksistensinya ada manfaatnya dan terlihat konkret. Waktu itu Balai Kota Majelis Taklim lahir 1 Januari 81, kesepakatan dari 700 lebih Majelis Taklim diprakarsai oleh Ibu Tuti Alawiyah. Pada saat itu beliau adalah seorang ustazah, beliau adalah seorang mubalighoh dan penceramah. Ibu saya juga adalah seorang akademisi, pemerhati sosial, dan juga menjadi Menteri Peranan Wanita dalam era Bapak
memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat menggerakkan semangat perempuan, tidak hanya muslimah, karena pada saat jadi menteri harus bisa mengayomi seluruhnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan walaupun beliau sudah tidak bersama kita, mudah-mudahan value dan semangat-semangat nilainya itu bisa diturunkan kepada kita semua, insya Allah. Ya, lanjut. Pada perkembangan BKMT ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu pembelajaran majelis taklim supaya memang tidak hanya itu saja. Jadi majelis taklim ini dibuat untuk supaya memiliki peranan yang besar. Saya pernah pada saat saya berkunjung ke salah satu daerah di Sulawesi, ibunya kebetulan adalah baru terpilih sebagai ketua BKMT NW. Lalu beliau bilang, oh saya baru tahu ternyata BKMT bukan hanya pengajian ya. Saya bilang, Bu, pengajian itu basic, itu adalah dasar. Tapi kalau tugas ataupun program yang dilakukan ibu sebagai PD atau sebagai PW baru pengajian sebulan sekali, itu berarti belum naik kelas. Itu hanya basic, standar aja. Nah, kita harus berpikir luas daripada itu. Jadi nggak bisa hanya berhenti yang penting ada kegiatan sebulan sekali pengajian BKMT. Itu baru standar biasa aja. Kalau tadi udah disebutkan ada yang bidang kesehatan, ada yang bidang sosial, ada bidang perempuan, ada bidang pendidikan, bahkan ada hukum. Nah, kita harus bisa bicara tentang hal itu semua. Karena itulah tujuannya BKMT adalah bagaimana pilar-pilarnya ini ekonomi, sosial, dakwah, pendidikan dan lain sebagainya itu menyatu dalam satu kesatuan yang akan menjadi solusi permasalahan bangsa, terutama yang ada di NTT. Nah, itu artinya kita harus bisa memberikan kontribusi dari peranan kita. Mudah-mudahan ibu-ibu semua pada saat sudah ditempatkan menjadi pengurus dan juga sudah tahu apa fungsinya, nah otaknya ini bekerja untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilakukan dalam perjalanan kepengurusan BKMT. Ya. Nah, BKMT juga kerap menyelenggarakan acara kolosal di Stadion Gelora Bung Karno. Ini Bu, acara di stadion ini. Kita kalau lihat sekarang ini kayaknya yang di stadion itu hanya bola aja ya Bu ya. Kalau kita lihat di Stadion Gelora Bung Karno itu, wah pokoknya kalau ada timnas main bola itu pasti di Gelora Bung Karno. Atau kalau ada partai politik yang milat atau partai politik pada saat sedang kampanye akbar dan lain sebagainya pakai Gelora Bung Karno. Nah, ini tuh Alawiyah mempunyai satu visi bahwa majelis taklim ini harus bermartabat. Jadi kita harus bisa merubah atau berpikir di luar dari pemikiran yang biasa gitu. Jadi ibu saya selalu berpikir, oh ya kita bikin di stadion. Nah, saya mengeluarkan satu buku bulan Mei lalu pada saat saya berusia 40 tahun. Saya mengeluarkan satu buku Untayan Hikmah. Ini menyelami dari nasihat-nasihatnya ibu saya. Nah, itu banyak juga yang di situ adalah tentang BKMT. Bagaimana pemikiran Tuti Alawiyah tentang BKMT, bahwa kita ini nggak bisa biasa-biasa aja Bu. Kalau bikin acara di masjid, oh udah sering acara bulanan, acara mingguan. Tapi kalau bikin di stadion itu jadi berita. Ya, kalau bikinnya di Monas itu jadi berita. 2 tahun lalu kita pernah bikin di acara Car Free Day di Jakarta. Car Free Day di Jakarta itu Bu, dari Silang Monas sampai Semanggi. Nah, itu ibu-ibu semua kita pakai baju BKMT. Masya Allah, itu adalah syiar. Nah, BKMT memang dikenal seperti itu. Saya ke Sulawesi Utara, muslim dan non-muslimnya 50-50 ya kalau di sana. Nah, itu pada saat kita landing lalu 3 jam jalan ke kota Mobagu, saya melantik ketua BKMT Sulawesi Utara. Di lapangan sudah kumpul 20.000 ibu-ibu BKMT. Nah, itu hadir. Sumatera Barat setiap bulan 30.000 yang hadir dalam kegiatan BKMT. Nah, ini karena memang semangat yang luar biasa dan syiar-syiar. Karena kalau ibu-ibu itu harus kita cari tahu dia sukanya apa, dia maunya apa baru setelah dia kita ajar.
akan bisa diisi dengan materi-materi yang bermanfaat. Nah, jadi makanya yang pertama harus kita tahu nih apa yang paling disukai oleh ibu-ibu, apa yang paling relevan di daerah ibu masing-masing. Saya mungkin lebih banyak berfokus dari dari hulunya, artinya dari atasnya, lalu daerah masing-masing yang lebih tahu kira-kira permasalahannya itu seperti apa. Nah, ini khasnya BKMT itu adalah acara di stadion 2016 terakhir. Nah, pada saat 2 tahun lalu, setahun lalu, Februari tahun lalu 2023, kita buat Istora 15.000 yang hadir. Ada Mas Anies Baswedan, Mas Agus Harimurti, ada Pak Erick Thohir, ada Pak Zulhas. Mereka sangat-sangat support dengan BKMT. Insya Allah mudah-mudahan 2026 BKMT 45 tahun kita mau bikin lagi di Stadion Gelora Bung Karno. Tapi harus pakai doa kita semua, harus disupport BKMT seluruh Indonesia. Saya akan mulai men-sounding itu karena biar menjadi gaung, karena tidak mudah ya. Kalau dulu ibu saya selalu bilangnya Bismillah dulu. Kita ini anak-anaknya selalu berpikir gimana ya, duitnya dari mana ya, gimana caranya bikin ini gitu. Kita nggak punya uangnya, ibu saya harus bilang udah nggak usah kita pikirin uangnya, Bismillah. Dengan Bismillah dan semangat itu nanti akan terjadi, Allah akan mudahkan niatnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan Bismillah kita bisa ya Bu ya, sama-sama. Tadi sudah disampaikan kita 2023 lalu bulan Februari, sebetulnya bulan Februari ini kita menyelenggarakan acara Milad BKMT waktu itu ke 42 tahun. Alhamdulillah banyak sekali para pimpinan pejabat yang hadir, dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan 2026 sebetulnya ya, 2026 kita akan bisa menyelenggarakan Olympic Kolosal di stadion. Baik, selanjutnya, nah sebelum saya membuat buku saya yang Untayan Hikmah, nah ini ibu-ibu silakan kalau memang ada yang ingin memesan bukunya nanti bisa ke Ibu Ros atau ke teman-teman PNW. Saya juga buat buku tentang BKMT, modernisasi dakwah majelis taklim. Ini adalah buku pada saat saya lulus S3, doktor saya, disertasi saya jadikan buku modernisasi majelis taklim. Nah ini budaya organisasi BKMT, solid, ikhlas, semangat, loyal, mandiri, kekeluargaan, berlomba dalam kebaikan, fasabiqul khairat, inovatif dan adaptif. Sekarang saya mau bertanya, ibu semua pengurus BKMT di PW, di PD, yang mana ini? Sudahkah ke checklist? Apakah solid? Apakah ikhlas? Apakah semangat? Loyal? Mandiri? Kekeluargaan? Ini nilai-nilai turunannya BKMT. Jadi kalau banyak orang yang bertanya kenapa ya kok mau ikutnya BKMT? Emang kenapa? Nah ini karena memiliki kekhasan yang seperti ini. Di samping banyak hal-hal yang lebih luas lagi. Jadi artinya kalau memang ingin bergabung di BKMT, kalau memang namanya sudah tercantum dalam kepengurusan BKMT, nah ini yang harus dimiliki. Saya nggak tahu nih ada berapa ya. Jadi solid, ikhlas, semangat, loyal, mandiri, kekeluargaan, berlomba dalam kebaikan, inovatif dan adaptif. Emang perlu ya? Jadi banyak yang nanya, Kak Syifa, emang perlu ya inovatif? Kan kita ibu-ibu, Bu, kata siapa kita nggak inovatif? Justru harus kita bisa untuk bisa memikirkan kegiatan-kegiatan, program-program yang kreatif, yang artinya nggak monoton itu aja. Ibu sekarang balik nanti ke daerah masing-masing, nah coba pikirkan mana program-program yang cuma ditulis, mana program yang memang bisa jadi kenyataan, jadi realisasi. Tadi Pak Gubernur sudah bilang bahwa itu tadi kemiskinan ekstrim, stunting. Nah ini jadi program utamanya Bu di BKMT. Kita nggak boleh tutup mata atas permasalahan-permasalahan bangsa. Ya, Ibu ada di NTT, ada di daerah kabupatennya masing-masing gitu.
tanya apa yang menjadi permasalahan yang paling besar. BKMT bisa masuknya di mana? BKMT bisa berbuat apa? Nah ini yang harus kita perhatikan. Apalagi ibu-ibu kita, insya Allah kalau sama-sama rame-rame makin semangat. Jadi coba kita melihat stunting ada di mana, kemiskinan ekstrimnya ada di mana. Nah, masuk ke daerah ranah-ranah itu, ya. Lalu adaptif juga ada yang bilang adaptif maksudnya apa? Adaptif adalah kita bisa memasukkan diri kita, memasukkan BKMT ini ke dalam hal-hal yang mungkin tadinya kita kurang familiar atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kita harus paham, ya. Saya tuh memang selalu bilang, BKMT ini kan ibu-ibunya udah agak lumayan berumur, gitu ya Bu ya, sudah berumur. Nah kadang-kadang suka nggak mau tahu tentang teknologi, ya. Apa dibilangnya? Kurang update, ya. Nah gaptek, benar, gaptek, gagal teknologi, Bu. Makanya harus ada juga dari teman-teman yang muda-muda supaya bisa membimbing. Karena sekarang udah susah Bu, zamannya era medsos. Saya harapkan ibu semua, ya, BKMT-nya pun harus punya medsos, harus punya apa? Facebook, ada lagi Instagram, ya, bahkan sekarang udah ada TikTok. Itu mesti dimanfaatkan menjadi hal yang positif. Jadi bukan cuma kita posting-posting, ini tadi banyak yang udah foto sama saya, ya, posting-posting jadi status, tapi itu harus bisa menyuarakan hal-hal positif di situ. Jadi harus bisa adaptif. Sekarang ini media sosial udah merambah Bu. Kita mau nonton TV udah jarang, sekarang nggak nonton TV Bu. Mereka udah cukup informasi ada di handphonenya, ya. Jadi saya aja udah hampir nggak pernah nonton TV, itu cuma nonton TV One, iNews, Kompas, ya, seperti itu aja. Tapi udah nonton yang ketawa-ketawa aja tuh rasanya udah bosen, udah nggak terlalu menarik lagi gitu. Jadi ibu harus familiar dengan media sosial. Ke depan, pertama, bentuklah kepemimpinan yang solid, kompak, bersinergi. Kenapa sih penting? Karena memang solid dan kompak itu Bu akan menjaga program-program itu jalan, ya. Saya banyak sekali Bu, Masya Allah, ya, tapi ya nggak apa-apa, itu lika-liku berorganisasi, ya. Yang namanya ribut-ribut dalam berorganisasi, tidak setuju dan lain sebagainya, itu wajar. Karena memang di organisasi itu bukan bos dengan atasan, bukan atasan dengan bawahan. Di organisasi itu semua sama, hanya memang kita sebagai pimpinan harus bisa banyak mendengarkan, harus bisa banyak memberikan masukan, tapi juga harus bisa memberikan kesempatan. Karena ini organisasi itu artinya memberikan kontribusi, ya. Jadi kalau misalnya kepemimpinannya solid, kompak, insya Allah akan lebih mudah dalam program-program kedepannya. Nah ini, selesaikan konflik, ya, apabila ada dengan sebaik-baiknya. Bu, di salah satu provinsi, ya, ada yang rebutan jadi ketua BKMT. Wah, itu sampai ke saya nggak berhenti, ya. Jadi rebutan menjadi ketua BKMT. Ada yang bahkan sampai pengadilan Bu untuk bisa menjadi ketua BKMT. Wah, kita kalau kadang-kadang suka bingung, ya, Masya Allah, ya. Tapi itu karena musyawarah udah nggak bisa. Jadi akhirnya sampai ke hal-hal pribadi. Nah, akhirnya sampai ke pengadilan. Saya sampai bilang ini sebenarnya bukan gayanya BKMT Bu seperti itu, ya. Tapi di berbagai daerah tuh, Masya Allah. Karena apa? Karena ada yang ingin menggunakan BKMT menunggangi atau ditunggangi sebagai alat politik, ya, untuk mendulang suara dan lain sebagainya. Nah ini jadi instan, ya, BKMT-nya nggak dalam hati, tapi BKMT dijadikan alat. Nah ini yang mudah-mudahan kita tidak begitu. Saya malah justru bersyukur Bu, ya, kalau ibu ada yang menjadi anggota legislatif, calon legislatif kemarin, atau pimpinan daerah dan lain sebagainya. Memang karena ini adalah bisa membuka jalan untuk BKMT. Tetapi jangan ini dijadikan BKMT jadikan sebagai alat untuk dapat bisa
buat program yang kreatif, dan juga ini harus menjadi penyemangat organisasi. Kalau saya seringnya ke teman-teman yang ada di pusat, kita sering jalan-jalan Bu, emang sering healing ya, sering healing. Karena dari healing nanti pada saat kita lagi ngobrol, nah itu baru kita ngobrol bisa ada pembuatan organisasi. Nah jadi kalau memang Ibu tahu yang mana nih yang disuka, program apa yang disuka, nah insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi program-program yang menarik. Lanjut. Komunikasi eksternal harus baik ya, kepada instansi-instansi pemerintah, kepada lembaga-lembaga yang lain, kepada organisasi-organisasi perempuan. Ini harus dan penting dimiliki. Ibu di daerahnya, di kecamatannya, permata-permata BKMT, nah ini harus bisa menggunakan kesempatan ber-BKMT ini untuk jaringan-jaringan komunikasi kepada mitra-mitra seperti pemerintah, seperti perusahaan, instansi, lembaga, dan lain sebagainya. Nah yang keempat, pembinaan kader untuk menjaring anggota BKMT yang lebih muda tadi ya, untuk supaya lebih inovatif dan lebih adaptif. Nah ini menjadi tantangan kita. Lalu next, lanjut. Ada teknologi dan sosial media ya Bu, jadi handphonenya ini harus bisa untuk memberikan informasi-informasi yang positif kepada kita, tapi jangan gampang termakan hoax Bu. Kita nih ibu-ibu, perempuan-perempuan biasanya gampang banget dikirim sedikit dari TikTok gitu ya, langsung disebar ya, langsung disebar seakan-akan itu benar. Bu, ini harus Ibu bedakan mana yang sebagai informasi, kita cek dulu betul atau enggaknya, akibatnya apa ya, jangan sampai nanti menjadi dosa jariah. Kita fitnah, ada fitnah masuk ke kita ya, kita sebarkan lagi jadi fitnah, orang-orang akhirnya jadi berpikir seperti itu, berpikir yang sama, padahal enggak benar, padahal hoax. Nah itu hati-hati Bu di era sekarang, apalagi Ibu tahu AI ya, artificial intelligence. Orang bisa ngomong, kesannya dia lagi ngomong, suaranya bisa dibikin seperti suaranya dia, komat kambingnya dibikin kayak komat kambingnya dia. Ya Allah, ini memang udah akhir zaman Bu ya. Kalau kita nggak banyak-banyak minta perlindungan sama Allah, fitnah luar biasa ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita jangan termakan hoax ya, tapi apa yang menjadi informasi, percaya dengan diri kita dengan informasi-informasi tersebut. Nah, lalu jaga nama baik BKMT, pertahankan nilai silaturahim dan kekeluargaan, luruskan niat bahwa berada di BKMT itu adalah kerja sosial ya. Ibu kan nggak digaji ya, nggak ada gaji bulanan Bu di BKMT. Jadi BKMT ini adalah kerja sosial, kerja di mana kita apa yang kita punya ini bisa jadi kontribusi, pemikiran. Ada yang di BKMT namanya ditulis menjadi pengurus BKMT, tapi apa kontribusinya? Duit. Ada Bu. Aduh Kak Syifa, mohon maaf saya nggak bisa hadir, acara ini nggak bisa hadir, acara itu nggak bisa hadir, tapi saya pengen kontribusi. Selalu kalau kita bikin acara kirimnya duit ya, kirimnya untuk support acara ini, buat konsumsinya, ini buat gedungnya, ini buat sound systemnya. Jadi kontribusinya apa? Pemikiran kah ya, tenaga kah, kehadirannya kah gitu, uangnya kah. Nah ini namanya berorganisasi, itu harus melihat nih kita ke dalam diri kita lagi, ini kontribusi kita apa gitu ya. Oke lanjut. Jadi artinya dalam kita membuat program-program, usahakan kita melihat manfaat dan juga realisasi bisa nggak kita lakukan. Pertama, Ibu melihat dulu permasalahannya apa ya. Jadi saya kalau bilang apa sih mau bikin program kerja BKMT ini mesti A, B, C, sampai banyak banget. Bukan itu Bu, nggak ada yang lihat ya. Kertas ditulis apa nggak ada yang lihat. Yang orang lihat adalah realisasi dari action kita. Jadi kita harus mau untuk bisa berbuat, untuk bisa turun ke jalan ya, turun ke dalam permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Saya baru pulang, belum seminggu, saya baru pulang dari Jordan, dari Turki dan Jordan. Saya ke Turki, ada konferensi internasional dunia Islam namanya, bertemu dengan berbagai NGO dari seluruh dunia. Nah kita di sana di Turki
ditimpa kekacauan yang luar biasa dan berkonflik, ya Bu ya. Nah, ini adalah perempuan-perempuan yang luar biasa, dan saya mendapatkan banyak sekali pelajaran bagaimana menciptakan kesabaran, rasa tawakal dalam diri kita dengan apa yang kita punya, yang udah kita bangun hilang begitu saja. Nah, ini yang saya pelajari, dan ternyata yang saya pelajari adalah bagaimana menjadi perempuan itu harus tangguh. Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, itu mengajarkan kita itu. Ibu makanya kalau sa'i pergi, ibu udah punya kesempatan umroh atau haji, ya, pada saat sa'i itu yang harus kita pikirin tuh bagaimana tuh Siti Hajar menaiki Bukit Sofa, lalu ke Bukit Marwah, naik lagi. Kalau kita naik sekarang cuma 10 kali Bu ya, 10 tanjakan, 10 langkah. Kalau dulu itu semua pada pasir, nggak ada dingin-dinginnya Masjidil Haram yang sekarang tuh nggak ada di zaman dulu. Tapi itu yang mesti kita contoh. Makanya kita lari-lari kecil itu adalah mencontoh dari apa yang istri Nabi Ibrahim lakukan, Siti Hajar. Nah, saya mau sampaikan sedikit gambaran perempuan yang harus menjadi panutan kita nih, paling tidak ada 3, ya. Pertama, Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang yang kaya raya, ya, Siti Khadijah. Tapi pada saat suaminya, ya, Nabi Muhammad pada saat itu diangkat menjadi nabi oleh Allah. Nah, beliau ini yang seorang kaya raya itu langsung memberikan apa yang menjadi kekayaannya untuk membantu dakwah Nabi kita, untuk menopang dakwah Nabi kita, sampai nggak punya apa-apa. Nah, ini kan berarti yang pertama takwa pada Allah, bakti kepada suaminya. Tapi beliau juga adalah seorang saudagar, jangan lupa, karena Siti Khadijah adalah pengusaha sukses. Kabarnya adalah mungkin menjadi salah satu perempuan yang paling kaya di Mekah pada saat itu. Nah, jadi ini kita diharuskan untuk taat kepada Allah, berbakti kepada suami dengan apapun profesinya kita. Ibu mungkin ada yang ibu rumah tangga, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang pengusaha, dan lain sebagainya. Ini artinya pada saat kita bisa memberikan rezeki kita untuk fisabilillah, ya, jalan-jalan kebaikan. Nah, insya Allah mudah-mudahan itu juga akan kita lakukan. Jadi contoh pertama Siti Khadijah. Contoh kedua Siti Aisyah. Ini istri Nabi kita Bu, ya. Siti Aisyah gambarannya muda, perempuan, ya, cantik, keren banget tuh. Perempuan itu adalah cerdas dan pintar. Nah, ini gambaran dari Siti Aisyah, istri Nabi kita. Jadi yang namanya perempuan tuh bukannya yang terkungkung, ya, tidak boleh belajar, tidak mau belajar. Karena gambaran istri Nabi aja kayak Siti Aisyah itu seorang yang sangat pintar. Nah, jadi itu yang kita kita taruh sebagai panduan dan panutan kita. Yang ketiga, Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, ditinggal di gurun pasir oleh Nabi Ibrahim. Pada saat itu beliau hanya tanya, apakah ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Yakin bahwa Allah akan kasih hikmahnya, jalan keluarnya. Ditinggal di padang pasir sama bayinya waktu itu masih kecil, Nabi Ismail. Nah, tapi apa yang kita bisa pelajari dari Siti Hajar? Tangguh, nggak gampang menyerah, ya, pantang menyerah, tangguh. Nah, ini yang mudah-mudahan menjadi DNA, ya, DNA dari ibu-ibu BKMT, ya, taat kepada Allah, berbakti kepada suami, ya, lalu berbuat untuk jalan fisabilillah, pintar dan cerdas, berwawasan, tangguh, tidak mudah putus asa, ya, nggak gampang menyerah. Dan juga Siti Hajar ini adalah sosok ibu yang soleha, karena luar biasa Nabi Ismail adalah contoh anak yang kita sudah tahu ceritanya, beliau adalah sangat-sangat soleh dan juga keimanannya luar biasa. Padahal hanya bertemu beberapa kali dengan ayahnya Nabi Ibrahim. Nah, ini kalau nggak ibunya soleha, ya, nggak bakal mungkin, ya, Nabi Ismail bisa jadi anak soleh. Berarti Nabi Ismail bisa seperti itu adalah karena didikan seorang ibu yang soleha. Nah, makanya insya Allah mudah-mudahan diisi diri kita dengan panutan-panutan yang baik, hal-hal yang baik, yang positif. Insya Allah banyak di kemudian hari kegiatan-kegiatan, program-program yang bisa kita lakukan untuk kemajuan BKMT ke depan. Ya, mudah-mudahan masih ada waktu kalau ada ibu-ibu yang ingin
mungkin nanti insya Allah saya bisa jawab kalau memang masih ada waktunya. Dan mudah-mudahan ini terus dapat bisa kita lakukan. Dari saya sampaikan sekarang, ibu-ibu bisa menyampaikan lagi nanti di daerah-daerah ya. Saya juga mohon maaf karena harusnya saya bisa untuk berkunjung ke tempat-tempat lain, tapi karena waktu juga yang tidak memungkinkan, makanya nanti siang ini saya harus kembali pulang ke Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu di Jakarta ya, atau bisa kembali lagi di sini memberikan banyak hal dan kontribusi hal-hal baik kepada kemajuan BKNT, tidak hanya di NTT tapi juga tentunya untuk seluruh Indonesia ya. Ini yang pada ngantuk-ngantuk kita yel-yelkan lagi, oke? Ya, kalau saya bilang BKNT, ibu bilang Maju Jaya ya.